Halo, selamat pagi menjelang siang. Kita jumpa lagi bersama Han Jingho Dayak. Ini personal reading, gak resonate untuk semua orang. Tapi kalau readingan ini ada yang cocok sama kamu, artinya energi kamu ketarik diri dengan ini. Bisa kalian ambil yang positifnya, mungkin itu pesan dari semesta buat kamu. Seperti biasa, sebelum Jingho mulai readingan ini, Jingho mau ngasih kamu terapi tentang kesembuhan, menghilangkan energi negatif, guna-guna santai jalan, dan juga membuka aura kamu, menarik energi positif dan healing terapi. Karena di sini yang utama adalah terapi healingnya, dan untuk pembacaan kartunya atau pembacaan energi kamu itu sebagai tambahan aja di channel ini. Oke, kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing, satukan antara hati, jiwa, dan pikiran kamu, supaya doa kamu kusuk diterima sama Sang Pencipta. Ya, yuk kita berdoa. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang jatuh dibangkitkan, yang lupa diingatkan, yang miskin diperkaya, yang ego dan hatinya diturunkan egonya, yang saat ini sedang terkena guna-guna santai jalan, dipagerin depan belakang atas bawah kanan kiri, semoga dilepaskan semua energi negatif dengan terapi energi positif Jingho ini. Dan semoga kamu dibukakan aura kamu, diberikan kelancaran dalam segala hal, diberikan kesehatan lahir batin, didamaikan jiwamu, dijernihkan pikiranmu, dilembutkan hati kamu, disembuhkan luka hati kamu, didekatkan dengan pintu jodohmu, pintu rezekimu, dan semoga pasangan kamu disadarkan. Amin. Ya, cuma mau tarik energinya pasangan kamu, energi seseorang. Aduh, Shilo. Untuk kondisi hubungan kamu kedepannya ya, kondisi hubungan kamu 10 tahun ke depan dari sekarang, dan bagaimana situasinya ya. Misalkan yang kamu belum punya anak, kamu akan punya anak berapa. Tapi jujur, kalau masalah anak itu sebenarnya rahasia ilahi ya, Jingho nggak bisa mendahului. Tapi bisa nanti Jingho klarifikasiin kedepannya tuh kamu bakal bahagia nggak, bagaimana bahagiamu gitu ya. Kalau soal kamu punya anak atau tidak itu sebenarnya udah terlalu jauh, itu nggak boleh keluar batas. Nggak salah kok pertanyaan kamu, jadi Jingho tegesin, jelasin aja di sini ya. Kamu selalu bertemu dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan terus ya di sini. Dan pasangan kamu dulu dia orang yang baik, dulu dia juga orang yang pengertian. Tapi di suatu ketika pasangan kamu menemukan jalan yang mungkin salah, dan sehingga Sang Pencipta itu memberikan suatu hukuman atau teguran. Bisa juga ini suatu karma gitu.
pasangan kamu, sehingga menjalani suatu hukuman itu sendiri bisa berbentuk apapun ya, berhubungan dengan kepolisian atau berhubungan dengan rumah sakit, karena hukuman itu yang sangat menyakitkan yang membuat kalian berpisah, atau hukuman dia diambil seseorang juga bisa kayak gitu. Di sini untuk kondisi gini aja ya. Di sini untuk kondisi rumah tangga kamu atau hubungan kamu ya, 10 tahun ke depan, Jingho ngelihatnya akan adanya kebahagiaan di sini. Kebahagiaan yang Jingho tuh ngerasa kamu sepertinya bahagia banget sebenarnya sama pasangan kamu ini. Sebelum ada kejadian yang membuat kalian berpisah ya, sebelum kejadian kalian berpisah, kamu bentar, Jingho ambilin satu kartu ya. Kamu ada sempet kayak rasa kayak takut, tapi di sini juga kamu ngerasa kayak aku tuh bahagia banget bersamamu, aku bahagia banget bersamamu. Tapi di sini semesta berkata lain, yaitu tadi seperti yang Jingho jelaskan, bahwa adanya perpisahan, ini perpisahan karena memang semesta sengaja memisahkan kalian untuk menjadikan pendewasaan kalian berdua sih, ya kan. Jadi perpisahan ini memang sudah semesta yang gariskan gitu loh. Jadi dengan ini semua, pasangan kamu akan berpikir menjadi seseorang pribadi yang dewasa, yang bertanggung jawab. Bisa juga sebaliknya ya, bisa juga sebaliknya. Sebelumnya pasangan kamu ini, sebelum kalian berpisah ini, dulu dia pernah mengkhianatimu, dan ini mungkin teguran dari Tuhan sehingga pasangan kamu dihukum ya, tapi kan gak selamanya ya. Tapi dengan hukuman ini kamu kayak gak tahan gitu loh say. Nah untuk kedepannya, hubungan kamu 10 tahun ke depannya ini dari sekarang ya, bagaimana? Jingho ngelihatnya kamu nampak bahagia nanti akan bertemu dengan dia. Ada kebahagiaan mesti sempat tertunda di sini, kebalik ya, sempat tertunda, kebahagiaan sempat tertunda. Dan pertanyaan kamu, apakah kamu akan punya anak atau tidak di sini? Punya anak berapa? Ini Jingho nggak mau jawab, bukan nggak bisa, tapi nggak mau jawab karena ini tuh sudah intinya kalau anak berapa itu kok kayaknya terlalu gimana gitu ya. Cuman di sini Jingho jelasin lagi, kamu bakal punya anak bersama dia, intinya kayak gitu ya. Kalau anak berapanya itu kok gimana gitu ya saya. Bentar ya saya. Ya, Jingho mau ngasih lagi untuk kedepannya hubungan kamu nih sama dia, akankah lebih bahagia atau situasinya tuh lo kayak gimana gitu ya, situasinya tuh kayak gimana. Oke. Di sini situasinya kamu nih bener-bener kamu kayak ngerasa sendirian ya. Tapi hidupmu bahagia di sini. Kamu ngerasa kayak sendirian tapi kamu bahagia. Ya. Ngerasa sendirian tapi bahagia.
Wow, hatimu terluka. Tapi kamu orang yang kuat ya. Kamu orang yang strong, kamu orang yang kuat. Di sini sebagian dari kamu ke depannya hubungan kamu kayak lebih meyakinkan gitu, lebih kayak oke, kemarin hubungan kamu itu kayak banyak drama lah, banyak permainan lah, tapi Jingo ngelihatnya ke depannya rumah tangga kamu atau hubungan kamu, hubungan kalian itu akan lebih keren ya. Intinya lebih kayak bener-bener hubungan lah gitu, udah nggak main-main lagi lah kayak gitu. Jadi kayak ada suatu pendewasaan itu tadi yang Jingo jelaskan tadi. Di sini ada pendewasaan yang memang membuat kalian berdua itu jalannya enak gitu ke depannya di sini. Jingo mau hitung keseluruhan, tapi sebelumnya Jingo pamit minum. Jingo mau hitung keseluruhan dan kita hitung kuno ya. 8 6 3 17 kita hitung 8, 29 kita hitung 11, 11 kita hitung 2, 36 kita hitung 9. Hasilnya ada 36. Ya, di sini hasilnya ada 36. 36 kita hitung kuno, 3 sama 6 itu 9. Ya. 9 tentang kekuasaan, kedudukan, derajat, kemakmuran, kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan. Jadi hubungan kamu ke depannya itu maaf saudara jiwaku, Jingo belum benar-benar pulih. 9 sama hasil akhir di sini tuh 2 ya. Di sini tuh hasil akhirnya ada 2 ya di hitungan gunanya di sini. Hasil akhirnya Jingo nggak mungkin ya, karena ada datanya dan namanya Jingo nggak mau mempublikasikan ya gitu. Ya. 9 sama 2 itu 11. Di sini ada energy twin flame, soulmate, karma, dan juga kita hitung kuno 11 ya. 1 sama 1 itu 2. Jadi balik lagi ke situ. Memang ini hubungan kamu ya, memang untuk kamu, dan ini perjalanan yang kemarin enak enggak ya, intinya kayak ada banyak banget ujian, ada perselingkuhan, ada ujian, bisa kata entah itu ada sesuatu yang enggak benar atau apa. Nah, ketika kalian berpisah itu kalian kayak disuruh dibikin semesta itu kayak menyadarkan diri sendiri. Jadi tahu mana yang baik, mana yang buruk gitu loh. Dan memang hubungan ini lagi-lagi memang untuk kamu gitu. Meskipun saat ini hubungan kalian sedang terpisah, entah itu beberapa tahun, ada yang sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 10 tahun gitu ya kan, kayak gitu. Ya, atau 4 tahun, 5 tahun, nah itu intinya seperti itu. Bentar, Jingo nyalain Marlboro bentar supaya lebih semangat. Jadi untuk ke depan kondisi kamu itu sama dia ini bagus banget ya ternyata. Tapi di saat kalian berpisah, kamu itu dipertemukan dengan orang baru. Banyak banget ya bertemu orang baru. Intinya ya si A, si B, si C gitu ya. Intinya kayak gitu. Jadi kamu tuh juga dipertemukan dengan orang ini ya, mungkin karmanya pasangan kamu juga. Karena dulu mungkin gak tahu kamu tahu atau tidak, sebelum perpisahan kalian, pasangan kamu ini sebenarnya dulu pernah sih membohongi kamu. Nah gitu. Dan Jingo ngelihatnya untuk ke depannya gitu, mungkin tentang keuangan ya, tentang keuangan juga si Jingo ngelihatnya ada perubahan yang bagus ya. Jingo ngelihatnya seperti itu, ada perubahan yang bagus. Setelah kalian ini
bersama ya gitu. Entah beberapa tahun kemudian kalian ternyata kembali bersama, atau ada yang sebagian dari kamu masih satu rumah tapi gak ngomong-ngomongan, gak tahu beberapa tahun kemudian hubungan kalian harmonis kembali kayak gitu. Karena di sini ada iman gitu loh. Ini bisa semua keyakinan kamu ya, tergantung ya. Ini hanya gambaran aja, jadi hubungan yang meyakinkan gitu loh, hubungan yang serius, ini yang kayak gitu. Ada juga dari sebagian dari kamu lebih kayak ke spiritual, lebih ke jiwa, lebih ke rohani, bukan jasmani duniawi aja, intinya kayak gitu, lebih ke arah ke Tuhan, intinya lagi lebih ke arah masuk ke dalam, bukan keluar ya. Kalau diri kita masuk ke arah keluar diri, itu akan ke duniawi ya kan, lupa dengan adanya rohani kita, lupa dengan adanya oh ini tuh ada tabur tuai, ada karma gitu, lebih kayak ngejar duniawi, segala cara dihalalkan gitu loh, nggak peduli ini pasangan siapa, nggak peduli ini punya siapa, nggak peduli ini salah apa bener. Nah ini sebagian dari kamu kedepannya, mungkin dari sekarang kamu sudah mulai seperti itu gitu, udah mulai kayak loh aku nggak bisa ya kayak gini, aku kayaknya dengan kejadian yang kemarin aku tuh lebih belajar, dan aku lebih kayak lebih mengarah ke diri gue, ke spiritual gue, intinya kayak gitu. Aku tuh lebih kayak lebih peka, lebih tahu lah intinya, lebih masuk sih kamu lebih, makanya tadi ada pendewasaan, lebih kayak lebih dewasa diri, dewasa jiwa maksudnya, bukan dewasa diri, jiwa lebih dewasa. Ini kenapa nih kucingku berhenti? Nah kayak gitu ya. Jadi kesimpulannya sih di sini, hubungan kamu sama dia ke depannya ya beberapa tahun kemudian ya, seperti yang Jingo jelaskan di awal tadi, akan adanya kebahagiaan di sini dan bersama pasangan kamu kembali di sini, meskipun ada sesuatu yang memang tertahan kemarin, ke depannya di sini akan ada suatu perubahan, meskipun ini masih kebalik karena masih lama ya mungkin ya gitu ini terjadi. Dan saat ini semua belum terjadi, kamu diuji sama semesta, dipertemukan dengan orang, banyak orang, si A, si B, si C, si D, 1, 2, 3, 4, nah loh kayak gitu ya kan, kayak gitu ya. Jingo kayaknya kurang puas yang di sini ya, Jingo mau ambil lagi. Jatuh mah. Nah, ketika kalian berpisah dengan pasangan kamu, ada sebagian dari kamu, ya kamu memang ini kamu, si lo main. Ya emang kamu ini, kamu dipertemukan dengan seseorang yang berhubungan dengan yang apa ya, toksik juga ada. Tinggal satu lagi, berhubungan sama orang yang banyak luka di hati dia ya. Ini selain sama pasangan kamu berhubungan dengan dia. Tapi di sini kamu akan lebih belajar sih, belajar dari segala hal karena adanya hubungan-hubungan ini ya, yang datang ke kamu, cowok atau cewek, intinya kamu kayak lebih belajar, bisa memilah gitu, intinya lebih mikir ya gitu. Karena orang yang kamu jalanin sekarang sama orang ini tuh dia punya pasangan gitu loh, kayak gitu. Nah ini karmanya pasangan kamu yang dulu gitu ya. Jadi ini kayak hidup ini kayak tabur tuai, tabur tuai, tabur tuai ya. Tadi hasil akhirnya 7 ya. 7 kita hitung kuno sama 5 ya. 7 sama 5 itu 12, kita tunggu 3. Jadi kamu bertemu dengan orang lain selain pasangan kamu. Ini pasangan, ini orang ini tuh juga memiliki pasangan. Dan sisi positifnya, 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun lagi ya, mungkin kamu akan mengalami ini semuanya seperti itu. Ini energi bisa datang lebih cepat, lebih lambat, ya itu tadi ya. Bahkan ada yang lebih dari 3 tahun seperti itu, karena namanya energi nggak bisa diprediksi. Oke, seperti itu.
Dari segi situasi finansial ya, bagus nggak ke depannya, ya kan? Apakah kamu harus tetap bekerja untuk membantu ekonomi keluarga? Dan bagaimana peran suami, pasangan kamu dalam mencari nafkah di sini? Kalau Cingho lihat sih ya, dari energi kamu aja sebenarnya kamu itu ya tetap harus mencari nafkah untuk keluarga kamu, karena memang di sini keluarga kamu sangat membutuhkan kamu. Dan kamu selalu diberkati, diberkahi. Intinya rezeki kamu tuh selalu ngalir gitu loh di sini. Ya meskipun kamu jadi tumpuhan keluarga atau intinya tulang punggung atau apa, intinya gitu ya. Cuman rezeki kamu selalu ada mengalir. Ya kita bekerja untuk orang tua, rezeki kita selalu ngalir. Lebih baik kita nggak makan daripada orang tua kita kelaparan, kayak gitu. Istilahnya kata seperti itu. Tapi ketika kita memberikan sesuatu itu ke orang tua kita nggak akan kekurangan di sini. Jadi memang jika melihatnya kamu akan terus bekerja memang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ya walaupun nggak banyak, tapi memang intens kayak gitu. Dan untuk peran pasangan kamu dalam mencari nafkah ini bagaimana ya gitu. Untuk peran pasangan kamu mencari nafkah di sini Cingho ngelihatnya harus ada dukungan sih dari kamu, harus ada dukungan dari kamu supaya pasangan kamu itu semangat gitu loh, nyari duit, nyari kerjaan gitu. Jangan dikasih permasalahan terus, jangan dikit-dikit masalah kecil digedein gitu. Jadi pasanganmu juga nggak stres di sini. Jadi di sini sih energinya memang pasangan kamu butuh support ya. Sebenarnya dari sekarang kamu harus support dia, walaupun jauh pun kamu harus support gitu loh, supaya dia itu nggak lepas dari tanggung jawab dia, juga nggak lepas dari tanggung jawab untuk dirinya sendiri juga. Jadi kayak nggak, hidup dia tuh kayak supaya ada manfaatnya gitu loh untuk dirinya sendiri dan juga untuk kamu gitu. Jadi di sini sih kalau Cingho lihat energinya harus ada support dari kamu, intinya kasih ya, kasih sayang kayak gitu. Jangan debat soal apapun yang kecil jadi besar kayak gitu. Kalau orang mau dia kerjaan di bagian yang tertinggi kayak atau apa, kalau pasangan kita bikin ruwet ya pekerjaannya dia akan hancur gitu loh. Jadi nggak semangat gitu. Tapi kalau Cingho lihat di sini itu akan jadi bagus kalau kamu mensupport dia, mendukung dia, mendoakan dia gitu, seperti itu. Jadi dia akan bertanggung jawab menafkahi kamu kayak gitu. Tapi kalau dituntut permasalahan-permasalahan lain sementara kamu melakukan hal-hal yang nggak baik, istilah kata entah itu mendua atau apa, kan ya apa itu artinya? Mau baik tapi perlakuanmu sendiri tidak baik, walaupun dia nggak lihat, itu nggak bisa ya, misalkan kayak gitu. Oke, Cingho hitung keseluruhan dan kita hitung kuno di sini ya. 6 10 dan 1 6. Ada 13 kita hitung kuno 4 itu tentang sia-sia, berakhir. Supaya semua itu gak berakhir dengan buruk, supaya berakhir dengan apa yang seperti yang kamu harapkan, ya kamu ikuti saran di sini tadi kayak gitu. Nah 4 sama hasil akhir situ ya 2 di hitungan kuno kamu itu 6. Semua tuh lambat, perlahan, sabar, karena memang gak bisa semua cepet gitu jalannya ya. Nah di sini supaya berakhirnya gak yang buruk, supaya yang merah ini hitam jadi buruk. Jadi makanya tadi balik lagi, pasangan kamu butuh support, dukungan ya kan ya, yakinkanlah gitu loh, intinya support lah, dukung lah, dan kamu juga yang benar hidupnya ya gitu, maksudnya jangan main-main api gitu, supaya nggak berakhir yang buruk, supaya menjadi merah, karena ujungnya 6 juga gitu loh untuk energi pasangan kamu ya gitu. Oke. 6 itu tentang kesabaran, kelembutan hati, tentang orang yang welas asih gitu. Nah orang yang udah punya welas asih tapi
dianya dibikin emosi terus, ya akhirnya ya jatuhnya sakit hati. Hal buruk yang ini ya, hal buruk yang telah diwaspadai dalam rumah tangga kamu atau hubungan kamu untuk kedepannya yang harus diwaspadai. Jadi intinya apa yang harus kamu waspadai untuk kedepannya di hubungan kamu, itu kayaknya lebih tepat ya, kayak gitu ya. Untuk kedepannya hal yang harus kamu waspadai di sini. Hal yang harus kamu waspadai di sini kedepannya di hubungan kamu. Ya. Yang harus kamu waspadai di sini sih, Jingo ngelihatnya hati-hati. Bakal adanya orang ketiga di sini di hubungan kamu. Bakal adanya orang ketiga di hubungan kamu. Bakal adanya hubungan orang ketiga di hubungan kamu. Hati-hati ya. Ada orang lain, ada orang ketiga yang masuk dalam kehidupan kamu, di hubungan kamu, dan di sini kamu adanya kekecewaan. Jadi yang kamu waspadai, jangan sampai kamu kecewa. Di sini kamu apa ya? Cuma ngelihatnya tuh bakal adanya kebahagiaan gitu loh. Di tengah-tengah kebahagiaan kamu, kesuksesan kamu, di sini tiba-tiba ada orang ketiga. Ini bisa kamu yang punya orang ketiga ya, bisa juga dia yang punya orang ketiga, karena di sini ada laki-laki lain ya, intinya kayak gitu. Jadi ini harus kamu waspadai gitu ya. Oke, seperti itu sih yang Jingo lihat ya. Jingo hitung keseluruhan dan kita hitung kuno di sini 3 10 dan 1 6. Ada 10. Apa yang harus kamu waspadai di hubungan kamu ke depannya? Hubungan kamu ini 10-nya ini, hubungan kamu ini 1 dan 0, ini 10-nya ini hitam. Hati-hati, dan hitungan kunonya juga 10 ya, hati-hati di sini. Jadi di hubungan ini bakalan ada suatu permasalahan yang membuat hubungan kamu ini hancur. Ini bisa dari kamu karena di sini ada orang lain ya. Bisa juga sih pasangan kamu. Jadi ini nggak tahu mana ini ya gitu. Karena ini dua-duanya, bisa juga dua-duanya ini. Nah, kamu sekarang soalnya apa? Di saat kalian berpisah, mungkin kamu ada ngejalanin hubungan sama orang lain, ya kan, backstreet atau apa, atau perselingkuh atau apa. Dan kedepannya saat kalian bersama dengan pasangan kamu, di sini kamu harus waspada. Kamu ketika ada seseorang yang masuk, kamu harus cegah. Jangan, aku nggak, misal kata kalau ke kamu, gue udah punya pasangan. Kalau misalkan bukan kamu, kalau dia yang ini selingkuh atau gimana, kamu bisa tegesin. Atau kamu bisa, oh mungkin ini karma gue kemarin, karena saat berpisah, aku bersama orang lain. Nah itu, jadi aku nggak boleh kecewa di sini. Nah itu yang harus kamu waspadai. Dan juga tentang, ini bentar ya, kalau Jingo lihat sih ya, tentang keuangan ya. Tentang keuangan di sini ada 4 itu sih, hati-hati untuk keuangan kamu. Menggunakan keuangan harus hati-hati, gunakan yang baik, gunakan yang tepat. Meskipun rezeki kamu di awal tadi ada energi yang memang selalu ini, rezeki kamu memang selalu ada aja, entah itu sedikit banyak, ini ada terus. Nah di sini yang harus waspadai kedepannya tentang keuangan gitu ya, harus hati-hati menggunakan uang. Bisa juga, ini bisa juga diartikan ini bakalan ada orang yang mengkhianati kamu soal keuangan, bisa juga seperti itu ya, itu diwaspadai. Oke, di sini 10 kita hitung 1 sama hasil akhir. Di situ hitungan kuno kamu, hitungan tanggal lahir kamu itu 2 ya, 1 sama 2 itu 3, 3 sama 4 itu 7 ya. Supaya harapan kamu gak sia-sia, supaya ada keberuntungan, impian harapan terjadi. Nah, ketika harapanmu tercapai, di situ ada yang harus kamu waspadai.
Karena kamu mungkin dekat sama seseorang, bisa teman, bisa siapa ya kan. Ini berhubungan dengan finansial juga, itu juga bisa ya gitu. Ada yang mengkhianati soal keuangan saat kamu sukses dalam karir atau apa. Nah itu hati-hati gitu kan. Atau saat kamu sudah bersatu dengan pasangan kamu, digodalah sama orang lain, bisa kamu bisa dia. Nah itu hati-hati gitu ya. Untuk pesan dari semesta di sini, pesannya ada kesuksesan di ke depan, ada kesuksesan, bisa juga ke depan, itu bisa besok, tahun depan, bulan depan ya. Di sini pesan, kamu saat ini sedang kacau, sedang bingung menghadapi situasi di hubungan di kehidupan kamu. Lagi-lagi kamu menemukan kebahagiaan yang semu. Lagi-lagi kamu menemukan kesuksesan yang semu. Misalkan gini loh, kamu kerja tapi kayak nggak ada hasilnya, kayak gitu bisa juga. Nah di sini pesannya ya, ini tentang keuangan ya. Tentang keuangan kamu tuh, kamu nggak usah cemas sih soal keuangan ya, bakal ada kesuksesan di sini. Tapi ini kamunya nih ya, kamu itu orangnya jadi on off untuk diri kamu sendiri, males, semangat, terus ini males dalam segala hal ya, bisa kata semangat dalam segala hal. Bisa kata contoh, misalkan kamu ketemu sama orang ya kan, terus orang itu membuat kamu bahagia, have fun, kayak kamu hidupmu tuh berubah gitu loh ya. Kamu tuh seperti kayak tanah yang kering ditetesin air tetes gitu, kayak kamu tuh langsung wah gitu. Nah tapi kenapa hati kamu kok bukan sepenuhnya bahagia ya? Karena Jingo ngelihatnya memang bukan untuk kamu, memang untuk bertemu sebagai teman atau apa, karena dia sudah memiliki pasangan, kamu juga pun sudah memiliki pasangan, sama-sama memiliki pasangan sah gitu, ini yang kayak gitu ya. Dan untuk saran nggak bisa dihitung ya. Untuk sarannya di sini Jingo harus ambil yang merah ya. Untuk sarannya di sini, kamu kayaknya harus memaafkan dia ya. Mungkin kamu baru sadar dia pernah menduakanmu, mengkhianatimu di hubungan ini. Nah akhirnya dapatlah karma ya gitu, dia akhirnya kalian berpisah atau apa. Kamu harus memaafkan dia. Jingo mau ambil yang merah, semoga dikasih yang merah, dikasih. Dan ketika kamu memaafkan dia, maka di sini kalian akan hidup bahagia, kecukupan, nggak kekurangan di sini. Jadi sarannya intinya kayak melepas sakit hati, melepas kekecewaan, melepas yang kejadian kemarin. Semua itu kehidupan pasti ada enak enggaknya, pasti ada permasalahan enggaknya. Jadi gini loh, sekarang kalau yang kemarin kita cukup tengok sebentar untuk ambil pelajarannya. Hidup ini terus maju, bukan mundur gitu loh. Jadi sarannya tuh ya, kamu harus memaafkan, atau kamunya sendiri ya. Mungkin kalau tadi, sekarang, atau kemarin kamu pernah berjalan sama orang lain selain pasangan kamu, ya kamu harus menghilingkan, melepaskan, supaya di sini kalian bisa union dan juga bisa hidup bahagia di sini dalam kelimpahan. Intinya ya, walaupun nggak limpah banget, intinya cukup gitu loh. Karena pasangan kamu di sini juga akan bertanggung jawab untuk kehidupan kamu. Oke, di situ. Nggak bisa dihitung lagi, memang hasilnya tetap 2 di situ ya, hitungan kunonya tetap 2. Dan untuk bonusnya tuh kan, jangan takut gagal dan mencoba lagi. Ketika ada salah satu yang gagal, atau karir kamu atau hubungan kamu, ya jangan takut untuk mencoba untuk memperbaikin gitu loh. Seperti itu, bukan berhenti, bukan malah mencari hal yang lain, malah bukan nyari pelampiasan, bukan. Tapi kamu harus mencoba lagi, bukan berarti sama orang lain ya, mencoba lagi untuk memperbaiki. Carilah, ini solusinya ini gimana, aku harus bagaimana gitu loh.
oh kalau seperti ini tuh nggak bisa, jadi aku harus pakai cara yang ini, kalau dengan cara A yang kemarin kok kayaknya kurang tepat ya, jadi aku harus menggunakan cara yang B, cara C gitu loh, seperti itu. 3 sama hasil akhir 2 di situ. Itu 5, keyakinan. Kalau kamu punya keyakinan, pasti perlahan ya, kamu punya keyakinan dan berdoa, berusaha, pasti hal yang kamu yakinin terjadi. Tapi kalau keyakinan kamu aja kayak gerambang, kayak maksudnya keyakinan kamu tuh kayak goyah, jadi apapun yang kamu lakukan akan sia-sia di sini. Seperti itu ya. Oke. Thank you for watching. Semoga resonate yang positifnya dan bermanfaat terapi diri ringan ini. Ya, terima kasih yang udah like, subscribe, share, dan silakan komen di bawah ini. Cingho selalu baca komen-komenan kamu, dan meskipun Cingho nggak selalu balas satu persatu, tapi Cingho baca dan berusaha memberikan kamu love. Ya, semoga kamu sehat selalu ya. Sampai jumpa kembali ya. Masih ada readingan lagi di sini ya. Semoga diberikan kelancaran energinya ya. Cingho mau lanjut yang di WA versi nomor 1, diterawangi langsung di WA, dan ini adalah versi nomor 2 terawang plus reading plus hitungan kuno. Sebetulnya dua-duanya versi nomor 1 atau versi nomor 2 itu sama-sama akurat, hanya beda versi. Dan saran dari Cingho pribadi, kamu bisa ikut terapi di readingan ini ya kan, di YouTube, atau terapi energi positif secara personal seperti pasien Cingho yang lainnya. Karena kalau terapi secara personal itu nama kamu, tanggal lahir kamu itu dimasukin ke terapi itu. Kalau ini kan ya ini bisa gitu loh, tapi kalau lebih ininya lagi, lebih patennya lagi ya secara personal gitu. Oke, bye bye.